A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 29 sampai ayat 34. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, amal soleh. Tuba, mendapatkan kehidupan yang baik. Tuba, sebuah pohon di surga. Lahum, bagi mereka, wa husnu ma'ab, dan sebaik-baiknya tempat kembali. Ayat yang ke-29 ini Allah menjelaskan, ini masih melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya kita lihat, yaitu ayat yang ke-28. Alladzina amanu wa tasma'inu qulubum bizikrillah, ala bizikrillahi tasma'inul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya itu menjadi tenang, damai, tentram karena berzikir kepada Allah. Ya, ingatlah hanya dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Ya, jadi zikir itu adalah ciri orang yang beriman. Semakin kuat imannya, maka semakin banyak zikirnya. Kurang iman, kurang zikir. Tidak beriman, tidak berzikir. Nah, orang-orang yang beriman ini hatinya tenang. Apapun yang dialaminya, goncangan ekonomi, kesusahan, rezeki, kesulitan mendapatkan kehidupan ketika sekarang yang terjadi, kemudian ya kondisi rumah tangganya, anaknya, keluarganya, kesehatannya, tenang tetap, tidak gelisah, tidak panik menghadapi keadaan. Kenapa? Karena dia selalu berzikir kepada Allah. Ya, nah, dulu kan pernah saya sampaikan ya bahwa ungkapan Ibnu Sina itu ya, bahwa al-wahmu nisfuda, kepanikan separuh dari penyakit. Al-itminanu nisfud dawa, ketenangan separuh daripada obat. Jadi kalau kita tenang, maka itu obat dari segala penyakit. Dan untuk mendapatkan ketenangan adalah dengan berzikir. Nah, lalu setelah itu, setelah orang beriman itu banyak berzikir, lalu tenang, bahagia, maka Allah karuniakan kepada orang yang beriman yang berzikir itu, yaitu 29 ini, alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman yang berzikir kepada Allah, lalu dia buktikan imannya dengan amal soleh. Amal soleh dua, amal itu perbuatan, solihat kebaikan. Jadi amal kebaikan, amal soleh. Amal soleh itu amal yang dilakukan karena Allah, itu amal soleh. Ya, bisa bentuknya ritual, bisa sosial. Ritual itu ya sholat, puasa, ya kan, zakat, haji, zikir, doa, itu ritual sosial. Berbagi, silaturahim, gotong royong, bermanfaat, ya itu. Ya itu. Jadi seluruh amal soleh. Apa yang Allah berikan? Tuba. Nah, tuba ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada dua maknanya. Pertama, tuba itu artinya kehidupan yang baik. Di dunia dia mendapatkan kehidupan yang baik. Makanya tuba, bahagia dia. Kehidupan yang baik itu bisa rezekinya berkah, kehidupannya tenang, sakinah keluarganya, anak keturunan soleh, solehah, wafatnya husnul khotimah. Nah, itu. Apapun yang dialaminya pasti Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar seluruh masalah hidupnya. Lalu di ujung ayatnya apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuba itu bahagia, kehidupan yang baik. Nah, makna yang kedua, tuba artinya adalah sebuah pohon di surga. Itu sempat saya baca tadi sebelum Abah selesai tahajud. Tuba itu penjelasannya panjang sekali, masya Allah, panjang amat ya penjelasan tuba. Dijelaskan yang seingat saya, walaupun baca sekilas, itu tuba itu sebuah pohon di surga. Itu
orang itu kalau melewati Tuba itu, pohon di surga, itu perjalanannya 100 tahun. Saking besar-besarnya itu pohon. Bayangkan 100 tahun. Mana ada di dunia ini pohon sebesar, kalau kita melewati pohon itu sampai setahun aja nggak ada kan. Paling hanya berapa meter. Berarti pohonnya besar banget, 100 tahun perjalanan. Untuk melewati dari awal sampai akhir pohon Tuba itu. Nah, di bawah pohon itu ya ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu. Yang nikmatnya melebihi daripada arak, madu, susu di dunia. Yang dijelaskan dalam ayat ini kan ada di bawahnya sungai-sungai itu. Ya Allah Akbar. Kalau pohon itu berbuah pasti berbuah, dan dijelaskan dalam tafsir itu. Dia berbuah, kita nikmati. Nikmatnya itu lebih daripada pohon yang ada di dunia. Nah kalau kita misalnya nauzubillah ya, orang minuman keras arak tuh di daerah itu surga. Di surga itu ada arak. Tapi araknya tidak membabokkan seperti di dunia. Nikmatnya luar biasa. Itu bagi hamba Allah yang mendapatkan ridho Allah, surga Allah. Jadi Tuba itu artinya pohon di surga. Perjalanannya 100 tahun. Saking gede-gedenya, bayangin. Ya umur kita belum tentu 100 tahun kan. Berarti kan gede banget pohon itu. Pohon Tuba namanya. Allah Akbar. Berbuah, nikmat, lalu selesainya itu berbuah lagi langsung saat itu juga. Jadi kalau orang ngambil buahnya itu, dia bisa menikmati, lalu setelah itu berbuah lagi. Jadi langsung, nggak nunggu berapa hari, berapa bulan gitu kan. Kalau misalnya kita kan ada musim-musim ya, musim durian, musim mangga, musim rambutan. Ini mah enggak. Makan, ada orang menikmati itu langsung, setelah itu langsung tumbuh lagi. Itu Tuba namanya. Penjelasan tafsir Ibnu Katsir tentang Tuba. Jadi ada dua maknanya. Orang beriman, orang beramal saleh mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Lalu Tuba itu adalah sebuah pohon di surga. Lahum bagi mereka, bagi siapa yang beriman dan beramal soleh, wa husna ma'ab, wa husnu ma'ab, sebaik-baiknya tempat kembali itu adalah surga Allah. Ya itu. Ya surga Allah itulah tempat-tempat yang kembali orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Ada yang mendapatkan surga yang tertinggi, namanya surga Firdaus. Ada surga Ma'wa, ada surga Naim, ada surga Darussalam, ada surga Aden. Nah, itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, kita ingin yang terbaik pastinya. Semua orang pasti ingin terbaik. Ya kan sama seperti kita pengen punya rumah yang terbaik, pengen punya mobil yang terbaik. Surga ingin yang terbaik. Nah, surga yang terbaik itu adalah surga Firdaus. Siapa yang berhak mendapatkan surga Firdaus? Itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 tuh. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan seterusnya tuh di ujung ayatnya, di ujung ayat ke-11 itu alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Hamba Allah yang berhak mewarisi surga Firdaus, itu orang yang beriman, lalu orang yang sholatnya khusyuk. Nah ini kita sudah beriman, tapi sholat kita khusyuk belum. Allah Akbar. Nah itu makanya wa husnu ma'ab, tempat kembalinya yang terbaik ya. Ya kita mah nggak apa-apa dah, emper-empernya surga, yang penting masuk surga. Seemper-empernya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Seemper-empernya surga, karena surga itu seluas langit dan bumi. Ya Allah. Allah Akbar. Ini ya, wa husnu ma'ab. Ini ya. Jadi ini diantara makna ayat yang ke-29. Kemudian ayat yang ke-30. Kadzalika, demikianlah, arsalnaka, kami Allah telah mengutus engkau ya Muhammad, mengirim Nabi Muhammad, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ummatin, dalam sebuah umat. Qad, sungguh, telah kholat, telah berlalu, min qabliha, dari sebelumnya, dari sebelum umat Rasulullah, umamun, adalah umat-umat ya, litatsluwa alaihim, litatsluwa, agar engkau ya Muhammad membaca alaihim, kepada mereka, allazi auhayna, yang telah kami wahyukan. Apa itu baca apa? Al-Quran yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, ilaika, kepada Nabi Muhammad.
Wahum dan mereka yakfuruna. Mereka ini adalah orang-orang kafir, yakfuruna mengingkari, enggak percaya. Birrahman kepada Ar-Rahman, Allah. Ya, salah satu nama Allah Ar-Rahman. Qul katakanlah ya Muhammad, wa dialah Allah, Rabbi Tuhanku, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Allah. Alaihi kepadanya Allah, tawakkaltu aku bertawakal, wa ilaihi dan hanya kepadanya matab tempat kembaliku. Ya, ini arti dari ayat yang ke-30. Apa maknanya? Setelah Allah menjelaskan tentang keadaan orang beriman, beramal soleh, mendapatkan kehidupan yang baik dan surga tempat kembali, lalu Allah menjelaskan tentang ya Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya akhir zaman ini. Ya, demikianlah kami Allah telah mengutus Nabi Muhammad pada suatu bangsa, pada suatu umat yang sebelum umat ini telah berlalu umat sebelumnya. Ya, umat sebelumnya. Ini dijelaskan maksudnya umat siapa? Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat nabi-nabi yang lalu lah. Umat Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, seluruh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litatsluwa agar engkau ya Muhammad membacakan alaihim kepada mereka allazi awhayna yang telah kami wahyukan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir waktu itu Quraisy, ya Allah merintahkan Nabi Muhammad agar membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Wahum yakfuruna birrahman, mereka itu orang kafir mengingkari, enggak percaya, ya mendustakan Ar-Rahman Allah. Jadi enggak percaya dengan Allah, ya enggak percaya dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah salah satu nama Allah, yaitu Maha Pengasih. Jadi enggak, artinya orang-orang kafir walaupun dibacakan ayat-ayat Allah Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak percaya. Tidak yakin, ya, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Al-Qur'an. Karena itulah Allah mengatakan, qul katakanlah ya Muhammad, wa rabbi, dialah siapa dialah di sini adalah Allah, Rabbi Tuhanku, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya, tidak ada yang memberikan kehidupan yang baik kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menentukan kehidupan kita kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang menyehatkan kecuali Allah. Yakin itu. Ya, inilah ya. Alaihi kepada Dia Allah tawakkaltu aku bertawakal, menyerahkan seluruhnya, tawakal. Ya, wa ilaihi matab dan hanya kepadalah tempat kembaliku. Jadi ini adalah Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu Tuhanku, Tuhan kita, ya. Tidak ada berhak yang disembah kecuali hanya Allah, bukan patung, bukan berhala. Ya, bukan apa-apa yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita bertawakal. Ya, apa sih tawakal itu? Tawakal itu artinya menyerahkan seluruh apapun kepada Allah. Ya, pasrah. Nah, kalau bahasa kita pasrah hanya kepada Allah. Tetapi tawakal itu harus disertai dengan 3. Jadi 4 hal yang satu paket, ya. Satu paket yang enggak bisa dirubah-rubah begitu, ya. Satu paket, ya, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, satu paket nih, ya Pak. Yaitu yang pertama ikhtiar, yang kedua doa, yang ketiga husnuzon, yang keempat tawakal. Nah, jadi nggak bisa tawakal aja dah. Ya, di rumah aja dah. Nggak usah nyari rezeki, ya. Ya, di rumah aja dah. Nggak usah berusaha. Ya, ini dilarang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mengajarkan begitu. Itu pasrah yang salah, tawakal yang salah. Tawakal itu artinya adalah memfungsikan ikhtiarnya, doanya, husnuzonnya. Jadi difungsikan. Jadi nggak bisa tawakal saja, tawakal doang. Itu namanya orang pesimis dalam hidup. Ya biarinlah, ya ini waktu begini nih. Kan kita kan disuruh di rumah, nggak boleh mengurangi mobilitas, kemudian PPKM. Saya termasuk korban PPKM ini Pak. Idul Adha dibatalin karena masjidnya ditutup, diancam pengurus masjidnya dipenjara. Kemarin Jumat juga begitu, masjid ditutup, khutbah Jumat nggak ada. Besok Jumat kembali juga. Allahu Akbar. Nih korban PPKM nih, Ustadz nih. Akhirnya jualan jahe. Gara-gara jadwal ditutup terus Pak. Ya Allah ya Rabbana. Masya Allah tabarakallah. Padahal PPKM itu bagus. Perbanyak pergi ke masjid. Malah masjidnya ditutup ya. Allah Akbar. Alhamdulillah ya, masjid kita nggak ada yang ditutup ya. Ini Pak, besok ditutup lagi nih. Insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya makanya tawakal. Tawakal itu bukan pasrah, harus ikhtiar. Ikhtiar berusaha. Ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia nggak merubah nasib diri sendiri. Makanya kita harus berusaha. Rasulullah berdagang, Nabi Adam bertani, Nabi Daud dia membuat dari besi itu ya, pisau, golok dan sebagainya. Ya, nabi-nabi semuanya berusaha. Kan kalau misalnya orang yang paling soleh itu nabi, kalau dia tahu rezeki dari Allah, dia nggak usah ngapain dia capek-capek dia dagang. Ngapain dia capek-capek bertani Nabi Adam? Ngapain capek-capek dia ini kan? Nggak mungkin kan? Ini orang yang paling soleh aja berusaha, yaitu para nabi, apalagi kita yang belum soleh begini. Ya. Makanya wajib berikhtiar namanya. Ya berikhtiar, ikhtiar itu berusaha. Setelah itu yang kedua baru doa. Nggak dipisahkan orang beriman itu mesti dengan doa. Bisa bentuknya sholat, bisa dengan doa itu. Makanya aqimis sholat li zikri, dikir sholat untuk mengingatku. Sholat itu maknanya adalah doa. Dari awal sampai akhir doa. Kalau kita ingin diberikan oleh Allah kedudukan maqam mahmuda, tahajud. Kalau kita ingin hajat terkabulkan, sholat hajat. Kalau kita gelisah ingin mendapatkan sesuatu atau bingung, istikharah. Kalau kita ingin rezeki mudah, duha. Itu kan ada pintu-pintunya, sholat duha. Doanya, bahkan itu doanya banyak macam. Doa ingin mudah, doa hajat. Doa ingin rezeki, doa duha, ya kan? In kana rizki fis fa'anzirhu, dan seterusnya. Doa. Yang ketiga, husnuzon, baik sangka. Baik sangka ini artinya optimis. Orang beriman itu baik sangka kepada Allah. Tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Allah memberikan kita kehidupan begini, itulah yang terbaik karena Allah sudah menentukan itu. Ya, jadi nggak boleh ada orang yang seuzon sama Allah. Misalnya nih, ini ucapan orang yang seuzon. Saya sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, tapi hidup saya masih melarat. Seuzon itu sama Allah. Hati-hati nih ucapan itu tuh. Nggak bisa, bahaya itu ya. Makanya nggak boleh seuzon sama Allah. Berhusnuzon, berbaik sangkalah. Kalau sudah berbaik sangka, pasti dia optimis hidupnya. Optimis terus, semangat terus dia. Yang keempat, baru setelah itu paketnya adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan segala kebutuhannya. Segala kebutuhannya. Nah itu kan setelah ikhtiar, setelah doa, setelah optimis, husnuzon, tawakal. Masya Allah, Allah mudahkan. Oh ternyata, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan setelah Jahe Merah ini sukses, akan ada madu kolbun salim. Setelah madu kolbun salim sukses, ada air mineral kolbun salim. Doakan ya.
Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, jahe merah sudah sampai ke Palopo, Sulawesi Selatan, Pekanbaru, Riau, Rokan Hulu, Masya Allah, Gresik, Jawa Timur, ya, Indramayu, Kerawang, Bekasi, ya Allah. Ya, bahkan ada yang beli satu ngasih uangnya 100.000. Ya Allah, itu di luar dugaan kan. Saya kebingungan, ini pengen bangun terus tapi uangnya dari mana? Ya Allah, Allah kasih model begini nih. Ternyata bangun terus tuh. Tukang 4 orang terus terbayarkan. Sehari 500.000, Pak. Tapi ada aja itu rezekinya, ada aja, Masya Allah. Allah yang mengatur, ya Allah. Sekarang udah lantai 2 udah selesai. Sekarang lantai dasar, kelas-kelas akan dibangun sekarang. Kelas-kelas ya, lokal pertama, lokal kedua, lokal ketiga. Alhamdulillah dimudahkan, mudah-mudahan, mohon doanya terus. Nih tawakal. Jadi apapun kita nih, kita sakit, ikhtiar, berobat, doa, minta sembuh, husnuzon, optimis, lalu tawakal, serahkan kepada Allah. Kita susah rezeki, ikhtiar, berusaha, doa, minta mudah rezeki, husnuzon, optimis, baik sangka, tawakal, serahkan kepada Allah. Jodoh, ingin jodoh, ikhtiar maksimal, doa, ya, husnuzon, tawakal, itu aja, pokoknya apapun lah. Itu empat hal ya. Wa alaihi tawakkaltu wa limatab. Setelah tawakal, matab. Allah itu adalah tempat kita kembali. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua kita dari Allah kembali kepada Allah. Sudah selesai. Makanya puncaknya rezeki seorang itu adalah ketika dia sudah wafat. Udah tuh. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini memang sudah jatahnya, sudah selesai. Rezeki kita sudah dibatasi sampai waktunya. Ya, sudah sudah the end ya. Sudah saatnya. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibal. Nah, ini ayat yang ke-31. Walau anna Qur'anan, dan seandainya ya, anna Qur'anan, bahwasanya Quran ini ya, suyirat, dipindahkan, dijalankan, bihi, dengan bacaan Al-Quran itu, al-jibal, gunung-gunung. Nah, ini kita baca Quran nih, jika dipindahkan ke gunung, au quti'at, atau dibelah, bihi, dengan bacaan Quran itu, al-ardu, bumi ini, au kullima, atau ya dijadikan apa, Quran itu bisa berbicara, bihi, dengan Al-Quran, al-mauta, orang-orang yang mati. Ballillail amru jami'a, akan tetapi hanya milik Allah lah urusan seluruhnya. Afalam yai'asil ladzina amanu, maka tidakkah mereka mengetahui orang-orang yang beriman, allau yasha'ullah, seandainya Allah berkehendak, lahadan nasa jami'a, tentulah Allah akan memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Wala yazalul ladzina kafaru, dan la yazalu, dan tidak ada henti-hentinya orang-orang kafir, tusibuhum, yang menimpa mereka, bima sona'u, karena apa yang mereka kerjakan, qari'atun, bencana, musibah, au tahulu qariba, atau bencana itu sangat dekat, min darim, dari rumah mereka, hatta, sehingga ya'tiya wa'dullah, datang janji Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Itu terjemahannya ya. Nah, sekarang apa maksud ayat 31? Sebelum kita jelasin, di sini ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat 31. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang jahiliyah yang pada suatu saat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, jika benar semua yang kau katakan itu, kami akan bicara dengan mereka. Lalu singkirkanlah gunung-gunung di sekitar Ka'bah, sekitar Mekah, agar kami dapat hidup leluasa. Nah, setelah orang jahilah ngomong begini, turunlah ayat ini. Nah, itu. Ya, turun ayat 31. Walau anna Qur'anan, seandainya sesungguhnya Quran ini Quran, suyirat, dibacakan, dipindahkan. Nah, ini Quran ini, bacaan Quran dipindahkan kemana? Al-jibal, ke gunung. Atau quti'at bil ardu, atau dibedah, dipotong dengan bacaan Quran ini, bumi ini, tanah ini, bumi ini.
atau kullima bil mauta, dijadikan berbicara dengannya al mauta, orang-orang yang mati. Orang mati bisa berbicara dengan Al-Qur'an tadi kan. Ini gunung, kemudian bumi, orang mati. Atau ya itu. Makanya kalimat au itu bentuk apa dalam ilmu nahwu namanya huruf ataf ya. Au atau. Balilal amru jami', akan tapi hanya milik Allah seluruh urusannya. Ya, seluruh urusan. Artinya ayat ini menjelaskan ini seandainya Al-Qur'an ya, seandainya Al-Qur'an ya dipindahkan dengan bacaan Al-Qur'an ini ke gunung, apa yang terjadi? Gunung itu bisa meletus. Atau misalnya bacaan Quran ini dipindahkan kepada bumi, bumi ini akan terbelah. Atau misalnya Quran ini dibacakan kepada orang yang mati, orang mati itu bisa berbicara. Karena kedahsyatan i'jazul Quran namanya, mukjizat Al-Quran. Makanya orang-orang yang diruqyah itu kan dibacakan Al-Quran, bukan dibacaan yang lain. Kenapa? Karena mukjizat. Dan ini terbukti Pak, orang-orang yang terpapar corona. Nah, saya punya sahabat ustadz yang biasa meruqyah. Ya, ternyata banyak yang sembuh dengan ruqyah. Orang-orang yang baca Al-Quran dengan mengeluarkan suaranya ketika terpapar sembuh. Nah, ini kan mukjizat Al-Quran nih. Nah, ini ketahuan ya. Orang yang baca Al-Quran yang umurnya sudah ya seperti Wak Yunus lah ya, umurnya sudah sudah berumur, itu diberikan oleh Allah kecerdasan. Nah, contohnya almarhum dosen saya, guru saya itu Profesor Dr. Huzaimah Tahido. Umurnya dibilang emang sudah uzur ya, 70 tahunan. Tapi ketika ngajar itu ya Allahu Akbar. Profesor ya. Ya Allah, itu tahu semua itu. Ya Allah. Itu bacaannya, kitabnya ya Allah. Ahli fikih muqarranal majahib, ahli fikih perbandingan. Ya, makanya dia ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Seorang ibu-ibu wanita dokter pertama terbaik di Kairo, lulusan Kairo Al-Azhar University. Ya Allah, itu umurnya sudah tua, tapi luar biasa. Sampai ingat antum kemana aja. Karena waktu itu saya menyelesaikan tesis, masuk tahun 2000 kan, keluar tahun 2007 kan, 7 tahun kan. Kemana aja ini. Tapi karena baiknya beliau Pak. Kalau dosen-dosen yang lain mungkin saya diusir itu, 7 tahun baru ketemu lagi. Ingat itu, kemana aja, baru sampai assalamualaikum ke rumahnya. Mana aja. Ya maaf Bu. Apa ya ngomong dah. Langsung mana tesisnya, mana tulisan, langsung tanda tangan. Enggak perlu banyak ngomong. Mana sini. Langsung tanda tangan. Ya Allah. Husnuzon baik sangka aja padahal belum tentu itu tulisannya benar. Ya Allah, baik banget. Alhamdulillah dapat nilai A. Kalau beliau tuh ngajar tuh disenangi mahasiswa karena dapat nilai A terus. Baik tapi ya, tegas gitu. Beliau ketua komisi. Jadi kalau Bapak baca fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, almarhumah ini ketuanya. Terakhir jabatan beliau Rektor Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Beliau pengajar di pasca sarjana di UI, di UIN. Wah, masya Allah, banyak kampus tuh, masya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Itu karena hafal Quran. Semakin orang baca Al-Quran, semakin sehat dia. Ya, corona terpapar sembuh. Orang yang sakit dibacakan ayat Quran sembuh. Ya kan, sembuh. Ternyata Quran ini obat Pak. Apalagi dibaca di waktu subuh ini Pak, masya Allah, sehat walafiat. Ya Allah, baca Al-Quran. Itu kan kata Allah kan, seandainya Quran ini dibacakan di gunung, gunung akan meletus karena nggak sanggup dengan Al-Quran ini. Bumi dibacakan, misalnya bumi ini akan terbelah. Orang mati dengan Quran akan mati. Apalagi orang yang hanya terpapar corona. Ini gunung aja bisa meletus kan. Berarti dahsyat banget Al-Quran. Cuma kita ini nggak yakin kadang-kadang. Karena kurang yakinan kita kepada Al-Quran. Atau mungkin karena kita jarang baca Al-Quran. Allah Akbar. Masya Allah. Ya Pak ya. Maka Al-Quran kita baca. Allah Akbar ya. Terus kita baca. Kalau bisa kita targetkan kan. Ini kan kita targetkan kan. Nanti setelah hatam Quran. Ini kapan hatamnya nih? Baru surah Ar-Ra'd ya. Ya gila. Hatam kita ganti-ganti. Nanti kita ganti dengan apa? Kita Al-Quran. Kitab Sahih. Kitab hadis Sahih Bukhari misalnya. Seperti almarhum Dr. Lutfi Fatullah itu kan. Bisa mengajar kitab Sahih Bukhari begitu kan.
Sahih Muslim, Masya Allah. Belum, ini Quran aja belum hatam. Kita hatamin Quran dulu ya. Nah itu Pak. Jadi artinya inilah hebatnya Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Ya. Balilal amri, makanya tetapi ini seluruh urusan itu hanya milik Allah. Seluruh apapun yang terjadi ini hanya milik Allah. Balillahi amru jami'an. Afalam ya'asil ladzina amanu, maka tidaklah mereka mengetahui orang-orang yang beriman. Lahadanna la apa? Anna allau yasha Allah, seandainya Allah berkehendak, ya kalau Allah berkehendak, lahadanna sejami'a, tentu Allah akan memberikan semua manusia petunjuknya. Ini kalau Allah mau nih ya, seluruh bumi ini manusia ini beriman. Kalau Allah mau, misalnya nih ya seluruh manusia di bumi ini semuanya taat, semuanya beriman, semuanya sholat, semuanya ibadah. Kalau Allah mau, sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, semua orang ini gak ada yang kafir, gak ada yang munafik, gak ada yang zalim, gak ada orang yang males ibadah. Semuanya taat kepada kalau Allah mau. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Ya kan? Ya kan? Ini ayat yang masih ayat 31 ini. Kalau Allah mau. Tapi kan seluruhnya itu adalah terserah kita. Mau kita beriman, mau tidak, yang rugi, yang untung kita, bukan Allah. Ya kan? Ya seandainya Allah mau nih di Parung Kulon ini masjid semuanya penuh, ya wah, sangat mudah bagi Allah. Enggak ada yang susah bagi Allah. Wala yazalul ladzina kafaru, dan wala yazal ini kalau diterjemahkan satu-satu memang wala itu tidak, yazal itu henti-henti. Maksudnya tidak ada henti-hentinya. Apa maksudnya? Itu selalu. Ya, kalimatnya artinya selalu. Alladzina kafir, orang-orang kafir itu selalu ingkar. Tusibuhum bima sana'u, yang menimpa kepada mereka apa-apa yang mereka lakukan, qari'atun, bencana musibah, au tahullu qariba, atau bencana itu dekat dari rumah mereka, hatta ya'tiya wa'dullah, sehingga datang janji Allah. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir itu ya senantiasa diberikan musibah. Jadi orang-orang kafir itu pasti selalu akan diberikan musibah. Musibahnya Pak. Jadi musibah itu jangan artikan musibah yang dimaksud ayat ini musibah itu banjir, gempa, longsor, itu memang musibah. Tapi musibah yang diberikan kepada orang kafir ada di antaranya gelisah hidupnya, menghadapi masalah, sulit mencari jalan keluar. Orang kafir itu gitu. Coba kita beranggapan, wah orang kafir enak, kaya, terkenal, uangnya banyak, hartanya berlimpah. Kelihatannya begitu, padahal enggak, dia hidupnya gelisah. Makanya musibah sebenarnya adalah kegelisahan yang tidak ada henti-hentinya. Dan ya, kesusahan dia. Ya. Jangankan orang kafir, orang Islam aja Pak, yang uangnya banyak, stres. Akhirnya narkoba, kan ada kan? Artis kan namanya artis kan uangnya banyak. Stres. Kalau orang kampung, alhamdulillah ya, walaupun nggak punya uang nggak pernah stres. Ya. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Ya. Itu kan kenapa ente narkoba gitu ya? Karena saya stres gitu. Padahal uangnya banyak. Kok jawabannya stres? Aneh ya. Astagfirullahaladzim. Nah Allah Akbar. Nah ada kan orang kaya itu yang belum lama ketangkap kan, artis ini orang kaya, orang tuanya termasuk orang terkaya di Indonesia kan. Ya Allah. Apalagi orang kafir itu musibah, selalu diberikan musibah. Ya, baik musibah yang terjadi di rumah mereka atau memang itu bagian daripada janji Allah. Allah memberikan musibah kepada orang kafir. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal itu gelisah hidupnya. Apalagi sudah diponis oleh Allah. Tabbat yada abi lahabi wa ta'ab. Allah ponis tuh ya kan. Ya Allah. Innallaha la yughlifil mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Orang yang beriman surga, Allah tidak mengingkari. Pasti Allah kalau masuk surga. Orang yang kafir neraka, pasti itu Pak. Makanya Allah tidak pernah ingkar janji. Ya. Walaqad istuji'a bi rusul min qablika. Ayat yang ke-32. Walaqad, dan sungguh istuji'a, diperolok-olok, diejek-ejek. Bi rusulin, para rasul min qablika, dari sebelummu ya Muhammad. Fa amlaitu, lalu aku berikan tangguh
lilladzina kafaru kepada orang-orang kafir. Summa austum, kemudian aku binasakan mereka. Fakaifa kana iqab, maka bagaimana hebatnya siksaanku ini. Ya, artinya Rasulullah itu kan diejek, dihina oleh orang-orang kafir. Lalu Allah jelaskan, dulu sebelum engkau Muhammad, semua nabi juga diejek. Semua nabi pun dihina, bahkan dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi siapa dibunuh kan? Dibunuh itu. Ya, dibunuh, bukan hanya diejek. Nabi Isa mau disalib kan? Nah, gitu. Makanya di sini untuk sungguh telah dihina, diejek, diolok-olok para rasul sebelummu ya Muhammad, sebelum Nabi Muhammad. Ya, maka aku tangguhkan kepada orang-orang kafir, ya, karena dia mengejek, menghina. Lalu Allah akan berikan apa? Akhaztum, aku binasakan mereka. Fakaifa kana iqab, maka bagaimana akibat siksaanku nanti di akhirat? Aku tangguhkan. Makanya kan kalau kita kan gergetan banget ini. Pengennya tuh orang kafir tuh diujuk-ujuk di sini kan ya. Orang yang zalim sama Habib Rizik gitu ya, harusnya langsung ditangguhkan. Coba nanti di akhirat. Di akhirat. Ya, di akhirat nanti coba lihat. Ya. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal itu kan. Itulah karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ya, nanti ditangguhkan oleh Allah siksaannya. Wah, lebih pedih dibandingkan ketika di dunia ini. Nauzubillahi min zalik. Ayat 33. Apaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apaman, maka apakah huwa dia Allah, qaimun yang menjaga, yang memelihara, ala kulli nafsin bagi setiap jiwa, bima kasabat dengan apa yang ia lakukan. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan lillahi bagi Allah syuraka, sekutu-sekutu, artinya berhala, patung. Kul, katakanlah ya Muhammad, sammuhum, sebutkanlah sifat-sifat mereka. Am tunabbi'unahu, ataukah ya kalian memberitahukan kepadanya, bima la ya'lamu, dengan apa yang tidak diketahui, fil ardi, di bumi. Am bizarim minal qaul, ataukah dengan yang tampak dari ucapan mereka. Bal, akan tetapi, zuyina, dihiasi lil ladzina kafir, orang-orang kafir, makruhum, tipu daya mereka, wasuddu, dan mereka dihalangi, anis sabil, dari jalan yang benar. Wa mailillahu, siapa orang yang Allah sesatkan, famalu min had, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk hidayah. Nah, ayat 33 ini lebih ditegaskan lagi, ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga setiap jiwa ini, yang mengawasi setiap jiwa dengan apa yang mereka lakukan. Ya kan, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan, pasti dia akan melihat balasannya sekecil apapun. Siapa orang yang melakukan kejahatan, pasti dia akan melihat balasannya sekecil apapun balasannya itu, sekecil apapun perbuatan buruk yang dilakukan. Makanya Allah menjaga, melihara apa yang dilakukan. Dan tapi mereka itu menjadikan Allah ya sebagai sekutu-sekutu, artinya mereka menyembah patung-patung. Karena itulah katakanlah ya Muhammad, sammuhum, sebutkan sifat-sifat mereka. Ya, am tunabiunahu, ataukah kalian beritahukan kepada bima la ya'lam fil ar, dengan apa yang dia tidak mengerti di bumi, am bizar minal qaul, atau dengan yang tampak dari ucapannya. Ya, akan tetapi lil zuyina lil ladzina kafar makruhum, dihiasi bagi orang-orang kafir tipu daya mereka, dan mereka dihalangi dari. Jadi maksudnya ayat ini adalah Allah menghiasi perbuatan jelek menurut mereka itu baik, perbuatan maksiat itu mereka itu baik gitu, dihiasi dengan wah enak nih berzina, enak nih korupsi, enak nih menyekutukan Allah. Makanya wa mailillahu famalu min had, di ujung ayatnya, kalau Allah menyesatkan seseorang, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan petunjuk. Kalau Allah ini sudah memvonis nih, orang ini sesat, orang ini kafir, maka dia tidak bisa ada yang bisa memberikan hidayah, petunjuk Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita hidayah. Allah memberikan kita sebagai seorang muslim. Terakhir, lahum, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang
zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, azabun fil hayati dunya, siksaan di kehidupan dunia. Wal azabul akhirah, dan sungguh siksaan di akhirat, asyak, lebih keras lagi. Ya, lebih keras lagi, lebih pedih lagi. Wa ma lahum minallahi waq, dan tidak ada bagi mereka sisaan Allah pelindung pun. Jadi artinya orang-orang kafir itu pasti akan disiksa oleh Allah. Disiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Di dunia gelisah hidupnya, hidupnya sengsara, tidak ada pegangan hidupnya. Di akhirat selama-lamanya dengan siksaan yang pedih, ya, dengan siksaan yang sangat keras, ya, dan tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang sudah masuk neraka. Itu nggak ada yang bisa menolong siapapun dia, keluarganya, ya, temannya, nggak ada siapapun, nggak ada yang bisa menolong. Ini diantara maksud ayat yang ke-34. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca, walaupun penjelasan ringkas di akhir ujung ayat, kita dapat memahaminya. Ayat 29 sampai ayat 34. Ya, insyaallah minggu depan ayat yang ke-35. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kita, memberikan Allah marhamna bil Quran dengan apa yang kita baca. Allah memberikan, melindungi kita, menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin. Bi barakati wa karamati wal mujidi suratul Fatihah.